Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru Vini, Mapel Prakarya kelas 7 semester genap. Salam jumpa bagi kita semua. Semoga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa selalu memberkati kita semua, sehat dan sukses selalu, amin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Isilah daftar hadir sesuai dengan urutan nomor absen kelas masing-masing dan belajarlah dengan tekun serta kerjakan tugas-tugas dan jawablah soal-soal. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran di dalam aspek teknologi konstruksi miniatur jembatan adalah satu, menyatakan pendapat tentang keanekaragaman teknologi konstruksi jembatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis bahan, alat, dan proses pembuatan teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. 3. Merancang karya teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan orisinalitas, ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat dan mempresentasikan karya teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab.
Jadi anak-anakku semua, jawablah soal-soal di bawah ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. Konstruksi miniatur jembatan terdiri dari beberapa bagian, yaitu titik-titik. A. Bagian atas dan bagian bawah. B. Bagian atas dan bagian tengah. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Nomor 2. Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari jalan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki, maka disebut dengan titik-titik. A. Pangkal jembatan. B. Balok diafragma. C. Trotoar. D. Pilar jembatan. Nomor 3. Jenis-jenis jembatan yang dapat dikelompokkan menjadi titik-titik. A. 8. B. 5. C. 7. D. 3. Nomor 4. Fungsi utama dan fungsi lainnya di dalam sebuah miniatur jembatan adalah titik-titik. A. Untuk dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam. B. Untuk mengatasi rintangan kemacetan di jalan. C. Untuk membantu perekonomian masyarakat dan di sekitarnya. D. Untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda dan sebagai tempat para wisata. Nomor 5. Ada berapa langkahkah di dalam konstruksi miniatur jembatan? Yaitu titik-titik. A. 3. B. 5. C. 7. D. 9. Di dalam kompetisi dasar yang kalian harus capai adalah 1. Memahami wawasan teknologi, perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa dan gambar teknik. 2. Membuat sketsa dan gambar teknik dari suatu rancangan produk. 3. Memakai jenis karakteristik kekuatan bahan serta peralatan kerja pengolahannya. 4. Membuat produk sederhana menggunakan peralatan kerja sesuai dengan jenis karakteristik dan kekuatan bahan. 5. Memahami perkembangan jenis-jenis dan fungsi teknologi konstruksi miniatur jembatan. 6. Mencoba membuat produk sederhana menggunakan teknologi mekanik, yaitu gerak, putar, ungkit, dan sebagainya. 7. Memahami sistem jenis serta karakteristik perkembangan, persambungan, dan penguatan pada konstruksi miniatur jembatan. 8. Membuat produk teknologi konstruksi miniatur jembatan dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Baiklah anak-anakku, ibu guru akan jelaskan di sini tentang teknik di dalam pembuatan miniatur jembatan. Teknik yang digunakan ada dua, yaitu 1. Teknik persambungan dan teknik penguatan. 1. Teknik persambungan adalah merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Yang kedua, teknik penguatan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Kekuatan konstruksi miniatur jembatan dipengaruhi oleh beban yang digunakan dan teknik pembuatan. Pada dasarnya, suatu benda mampu menahan beban dengan memiliki kapasitas maksimal tertentu. Berdasarkan hukum Newton 3, bahwa gaya aksi
yang diberikan pada suatu benda akan menghasilkan gaya reaksi yang sama. Ketika gaya aksi yang diberikan kurang atau sama dengan kapasitas maksimal suatu benda, maka benda dapat menahan beban tersebut. Namun ketika gaya aksi yang diberikan oleh lebih dari kapasitas maksimal, maka benda tersebut dapat mengalami perubahan bentuk atau roboh. Benda dapat menahan beban apabila benda memiliki tumpuan yang mengalirkan gaya reaksi akibat gaya aksi pada beban. Titik tumpu tersebut dapat diletakkan pada tiap sisi benda. Rancanglah sebuah konstruksi miniatur jembatan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur jembatan adalah membuat sebuah rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang di dalam menghasilkan sebuah karya atau produk. Rancangan yang harus dapat dibuat meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan proses pembuatan. Di sini ada dua, yaitu satu, rancangan bentuk atau sketsa. Rancangan bentuk atau sketsa merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk jembatan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, dalam tahap pembuatan rancangan ini kamu perlu menuangkan seluruh daya kreativitasmu agar rancangan yang kamu buat dapat sebagus mungkin. Gambaran sketsa dapat dibuat secara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Yang kedua, rancangan proses pembuatan. Setelah membuat rancangan bentuk atau sketsa, maka langkah selanjutnya adalah tahap rancangan proses pembuatan. Merancang proses pembuatan ini perlu agar dalam membuat konstruksi miniatur jembatan menjadi lebih terarah. Rancangan proses pembuatan meliputi rancangan, memilih dan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan serta langkah kerja pembuatan konstruksi miniatur jembatan yang akan dibuat. Untuk materi aspek rekayasa hari ini sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian di rumah, dan untuk pertemuan kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga semua ilmu yang kita pelajari berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.